Halo semua, kenalin nama aku Adalia Sheryl dengan NIM 8778420007. Kali ini aku akan bercerita kepada kalian semua mengenai bagaimana proses terlahirnya Pancasila yang masih bertahan dan abadi hingga saat ini. Seperti yang kita tahu, terciptanya Pancasila merupakan salah satu peristiwa paling bersejarah yang pernah terjadi di Indonesia karena harus melewati beberapa tahapan-tahapan untuk merumuskannya, seperti sidang BPUPKI, PPKI, Piagam Jakarta, dan lain sebagainya. So, nggak perlu basa-basi lagi, ini dia kisahnya. Peristiwa yang memicu terlahirnya Pancasila adalah janji kemerdekaan dari Jepang. Pada tanggal 7 September 1944, tepatnya 1 tahun sebelum Pancasila lahir dan Indonesia merdeka, Perdana Menteri Jepang, Kunaiki Kaiso, mengucapkan janji bahwa Indonesia akan merdeka. Akibat dari itu, Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang nantinya akan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, terbentuklah BPUPKI yang nantinya akan membahas mengenai persiapan kemerdekaan dan salah satunya adalah rancangan Pancasila. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, sejumlah tokoh penting seperti Muhammad Yamin, Soekarno, Supomo, dan lain-lainnya menyampaikan pendapat mereka. Mereka berpendapat bahwa Indonesia harus menjadi satu kesatuan, menghindari individualisme, serta menegaskan bahwa Indonesia hendaknya disusun berdasarkan ciri bangsa itu sendiri. Nah, pada tanggal 1 Juni juga terciptanya Panitia 9 setelah Soekarno mengusulkan rumusan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar. Panitia 9 merupakan bentuk dari kepanitiaan yang terdiri dari 9 orang. Mereka semua ini bertugas untuk merumuskan Pancasila dan juga dasar negara, menyusun rancangan hukum dasar yang nantinya akan berlaku. Pada akhirnya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar berhasil disahkan pada Piagam Jakarta yang terjadi pada tanggal 22 Juni 1945. Baik BPUPKI, pembentukan Panitia 9 dan juga Piagam Jakarta, semua itu merupakan peristiwa penting yang mencerminkan akhirnya nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan sosial. Semua itu menunjukkan semangat pendiri bangsa untuk membangun negara yang berdasar keimanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan juga keadilan. Peristiwa BPUPKI dan juga Piagam Jakarta bukan hanya bagian dari sejarah, tapi merupakan cermin dari karakter yang harus diteruskan oleh generasi muda. Bersatu dalam perbedaan, berpikir kritis, berjiwa sosial, beretika, dan mencintai tanah air. Menurut kamu gimana? Apakah peristiwa BPUPKI dan juga Piagam Jakarta, terutama pembentukan Panitia 9 ini, masih tercermin dengan kelakuan anak generasi sekarang, terutama Gen Z? Coba komen di bawah. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, comment, dan share video ini kalau bermanfaat. See you!